Selamat malam para pemirsa. Bagaimana kabar kalian? Semoga harimu menyenangkan. Kita tidak tahu siapa yang akan jadi kekasih. Jodoh adalah misteri. Terkadang kita mendapatkan jodoh yang diharapkan. Terkadang malah kita menjagakan jodoh orang. Itu seperti diriku saat ini. Perkenalkan, namaku Andri, usiaku 26 tahun. Cukup dewasa untuk mendapatkan pujaan hati. Ani wanita cantik yang menjadi pujaan hatiku. Ani usianya 24 tahun, orangnya cantik, kulitnya putih, hidungnya mancung, tingginya 165 cm. Aku sangat mengaguminya. Jujur awalnya aku tidak begitu mengenal pribadinya. Aku juga tidak tahu apakah dia memiliki seorang kekasih. Perkenalanku berawal dari dia meminjam pulpen dariku. Pulpen dia habis isinya, kebetulan aku ada 2 saat kami mau rapat. Cerita itu bermula dari kejadian ini. Kami semakin sering berkomunikasi, kami saling tukar nomor handphone. Hampir setiap saat kami saling berkomunikasi, menanyakan sedang apa yang kami lakukan. Kata-kata sudah makan atau belum tidurkah? Itu kata-kata indah yang sering kami ucapkan. Bunyi telepon menjadikan rasa kangen di hatiku. 1 hari tidak diteleponnya, rasanya ada yang kurang di hatiku. Kenapa hari-hariku sekarang selalu merindukannya? Senyuman manisnya membuatku rindu. Waktu perasaanmu mulai ada, ku tahu ternyata Ani baru putus dengan kekasih hatinya. Namun dia belum bisa melupakannya. Dia susah melupakannya, walau mantannya sudah menikah. Hari ini hari Minggu, aku duduk di teras belakang rumahku. Secangkir kopi pahit menemaniku, kopi pahit sepahit hatiku. Berbagai upaya ku lakukan untuk mendapatkan cinta Ani. Ternyata bukan aku saja yang ingin mendapatkan cintanya. Aku dapat kabar bahwa banyak pria yang menyukai Ani. Ani berusaha membuka pintu hatinya dan menyeleksi pria-pria itu. Saat ku nikmati kopiku, tiba-tiba teleponku berdering. Aku mengangkatnya, ternyata Ani yang menelponku. Ani memintaku mengantarnya membeli baju di salah satu plaza, di mana Ani sering belanja. Mas, bisa nggak nanti siang mengantarku? Bisa, nanti aku antarkan, kataku. Nanti ku jemput di rumahmu. Aku tidak ada kegiatan hari ini, kataku. Mas lagi ngapain, kata Ani. Aku lagi duduk di belakang rumahku. Lagi menikmati kopi pagi ini, sambil memberi makan ikan hiasku. Wah, asik sekali Mas, kata Ani. Aku jadi pingin main ke rumah Mas, kata Ani padaku. Kelihatannya Ani ingin main ke rumahku. Aku berharap Ani mau main ke rumahku. Aku ingin lebih lama dekat dengannya. Siang ini aku siapkan pakaian terbaikku. Hari ini aku mengantarkan pujaan hatiku. Aku berharap Ani selalu dekat denganku. Kutunggu telepon dari Ani. Rasanya aku ingin cepat menjumpainya. Ternyata betul Ani menelponku untuk segera menjemputnya. Sampailah aku di rumah Ani. Cantik sekali dia siang ini. Pakaiannya sangat serasi, cocok dengan penampilannya. Mas, antarkan aku ke plaza. Ya Mas, aku ada rencana beli baju, kata Ani padaku. Besok kawanku ada yang menikah, aku diundangnya. Kami pun menaiki motorku. Motor melaju ke plaza itu. Sepanjang jalan Ani duduk merapat di tubuhku. Tangannya melingkar di pinggangku. Mungkin dia takut jatuh atau ingin dekat denganku. Dia cerita kawannya yang mau menikah itu sahabatnya, calon suaminya, pacarnya saat kuliah. Dia sangat serasi. Kawannya kerja di perusahaan kosmetik dan calon suaminya kerja di rumah sakit sebagai dokter. Dulu waktu pacaran, sering kami jalan bersama, kami suka ke pantai. Tapi saya beda nasib, kawanku kini mau menikah, tapi aku ditinggalkan kekasihku nikah dengan orang lain. Aduh, kenapa aku jadi cemburu? Mendengar cerita gadis cantik itu sungguh aku cemburu. Ani juga cerita, mantannya baik sekali dengannya, sehingga dia sangat susah untuk melupakannya. Sungguh aku semakin cemburu.
Hatiku semakin sedih mendengarnya. Motorku masih melaju. Ani semakin merapatkan tubuhnya. Sebetulnya aku suka, namun hatiku masih perih mendengarkan kisah itu. Apakah Ani tidak tahu aku sangat mencintainya? Aku sangat perhatian terhadapnya, apapun kulakukan untuk mendapatkan cintanya. Sampailah kami di plaza itu. Kami berjalan menuju tempat baju yang dicari Ani. Sepanjang jalan Ani mengandung tanganku. Sepertinya kami sepasang kekasih. Walau status kami belum jelas apa kekasih atau hanya sahabat. Namun aku ikhlas menerimanya. Sampailah tempat pakaian itu, Ani memilihnya. Bagus nak mas yang ini. Bagus, kataku, cocok bila Ani pakai itu. Atau kita cari yang lain dulu mas. Mana tahu ada yang lebih bagus, kata Ani. Kami pun bergegas pergi. Kami jalan menyusuri toko pakaian itu. Ani masih menggandeng tanganku. Hampir 2 jam kami putar-putar di plaza itu, namun belum ada yang cocok pakaian yang Ani pilih. Kami pun memutuskan mencari tempat untuk makan. Kami sudah lapar, sudah waktunya makan siang. Kami duduk di pojok tempat makan itu. Ani memilih makanan untuk kami. Sambil menunggu hidangan disajikan, Ani cerita padaku, Anto pegawai di tempat kami sering datang di rumah Ani. Sepertinya Mas Anto ada hati padaku mas. Sering dia datang ke rumah, Mas Anto sering bawa oleh-oleh, kata Ani. Begitu juga Mas Rudi. Mas Rudi yang manajer di sebelah kantor kita. Dia sering menelponku, terkadang mengajakku nonton bioskop, tapi aku menolaknya. Aku tidak tertarik dia, kata Ani. Wah, syukurlah, batinku dalam hati. Satu saingan sudah mundur. Batinku, apakah dia suka padaku? Karena Ani sering mengajakku, jujur ini membuatku percaya dia suka pada saya. Hidangan pun sudah datang. Kami hentikan pembicaraan kami. Lagi-lagi Ani melanjutkan pembicaraannya sambil makan. Aku masih belum bisa melupakan dia mas, kata Ani. Ani belum bisa melupakan kekasih yang memutuskannya. Rasanya masih sulit aku menundukkan hatinya. Walau dianganku, suatu saat Ani akan memilihku. Aku akan terus berjuang mendapatkan cintanya. Kami pun selesai makan. Ani akan membayarnya. Namun, aku mendahuluinya membayarnya. Jangan mas, aku saja yang bayar, kata Ani. Tidak apa-apa, sekali-kali gantian mas yang bayar, kataku. Kami pun melanjutkan mencari baju Ani. Akhirnya ada baju yang cocok untuknya. Ani langsung mencobanya. Wah, bagus sekali mas. Aku suka mas, kata Ani. Akhirnya dapat juga baju sesuai selera Ani. Kami pun pulang. Sepanjang jalan aku berpikir, apakah perasaanku kuungkapkan sekarang bahwa aku mencintainya, ataukah kutunggu wanita itu bisa melupakan mantan kekasihnya. Kuputuskan nanti saja aku mengungkapkannya. Pagi itu Ani menelponku. Mas, nanti siang aku ke acara temanku nikah ya. Aku izin hari ini. Tolong izinkan aku ke Pak Yogi ya. Dia nanti mas sampaikan, kataku. 2 minggu telah berlalu. Malam ini Ani menelponku, menanyakan sudah makan atau belum. Sudah, saya sudah makan. Ani sudah makan belum, kataku. Sedang makan mas. Ini aku sedang makan dengan Mas Bimo. Mas Bimo itu siapa, tanyaku. Mas Bimo ini kemarin bertemu aku di tempat pesta pernikahan kawanku. Mas Bimo teman abangku. Dia kerja di kota ini juga. Kami berbincang-bincang waktu itu. Seminggu yang lalu Mas Bimo datang ke rumah. Dia tahu aku jomblo, terus Mas Bimo menyatakan cintanya kepadaku. Dan aku mau mas. Aku menerimanya. Malam ini aku patah hati, cintaku jatuh ke jurang yang sangat dalam. Memang sangat susah kita cintai. Tapi aku tidak bisa melupakannya. Meski ku tahu kini Ani telah memiliki kekasih, dan aku sadar ia tidak pernah memberikan cintanya padaku. Tapi tak ada salahnya jika kita mengharapkan sesuatu yang kita inginkan. Walau itu semua tak mungkin itu terjadi. Tapi yang terpenting aku susah berusaha semampuku. Mungkin orang-orang berpikir lebih baik dicintai daripada mencintai seseorang. Tapi itu tidak berlaku padaku. Aku lebih baik mencintai seseorang daripada dicintai. Karena jika kita mencintai seseorang, kita akan merasakan bahagia.
Meski hati kita tersakiti karena tidak dicintai, tetapi jika kita dicintai seseorang dan kita tidak mencintai, maka kita selalu bersalah karena telah menerima orang yang tidak kita cintai dan dia akan tersakiti. Bagiku lebih baik tersakiti daripada menyakiti. Halo Mas, terdengar suara Ina. Tiba-tiba hatiku jatuh, pandanganku gelap, aku pingsan.